Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Indah Sukma Andani dengan MPM 2351 dari kelas 2 IH MC dari kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS Bahasa Indonesia saya, yaitu mengenai pembuatan artikel yang saya buat dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Rami, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tugasnya membuat sebuah artikel. Nah, judul artikel yang telah saya buat yaitu Pengaruh Berita Hoax di Media Sosial bagi Masyarakat Indonesia. Nah, mengapa saya mengambil judul tersebut? Tentunya tidak asing lagi bagi kita mendengar sebuah berita hoax. Nah, maraknya berita hoax ini tersebar karena awal mulanya karena ada pemberitaan dari platform media sosial, yaitu seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Line, dan yang bisa kita akses melalui internet. Nah, dengan perkembangan teknologi yang sangat melesat dan sangat maju di negara kita, yaitu Indonesia sendiri, pemberitaan tersebut justru berdampak sangat besar bagi perilaku masyarakat di Indonesia tentunya. Maraknya pemberitaan tidak benar ini menimbulkan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena dengan pemberitaan yang tidak benar ini, terdapat beberapa oknum atau beberapa pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan yang tidak benar ini. Karena pemberitaan hoax ini ditujukan untuk menjatuhkan lawan atau dapat menggiring sebuah opini yang tidak baik sehingga kita dapat terpengaruh dari kita membaca berita tersebut. Sehingga kita bisa berpendapat atau berargumen yang tidak baik tentang suatu objek yang kita baca dari pemberitaan yang tidak benar ini. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian yang saya gunakan ini, saya menggunakan metode literatur secara kualitatif yang diperoleh melalui proses literasi dari berbagai artikel, jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Nah, studi literatur ini dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, lalu menyimpulkan serta mengembangkan data yang saya peroleh sebagai bahan penelitian yang akan saya lakukan. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, dan lain-lainnya, yaitu merupakan suatu media sosial yang seringkali digunakan oleh kalangan muda hingga kalangan tua. Nah, di zaman sekarang ini masyarakat seringkali menghabiskan waktunya untuk bermain gadget atau menggunakan media sosial. Nah, untuk menuliskan informasi, bahkan mengomentarin suatu postingan yang kita lihat atau kita temukan di media sosial. Dan bahkan tidak sedikit masyarakat atau kalangan yang membagikan atau menyebarluaskan informasi yang mereka dapat di beranda media sosial mereka tersebut kepada teman-temannya atau bahkan mereka menyebarkan informasi tersebut pada akun milik pribadinya yang tentu saja di mana informasi atau pemberitaan tersebut belum dapat kita temukan kebenarannya. Maraknya pemberitaan hoax ini terjadi di masyarakat melalui media sosial sehingga munculnya
munculnya pemberitaan-pemberitaan yang tidak aktual, mulai dari permasalahan politik, ekonomi, sosial, bahkan hingga di bidang kesehatan. Nah, berikut ini adalah beberapa dampak dari pemberitaan hoax yang terjadi di media sosial bagi kalangan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu awal mulanya pecah belah kesatuan Indonesia. Nah, mengapa demikian? Karena pemberitaan hoax ini, pemberitaan yang tidak benar ini yang terjadi di media sosial dapat uh, da- termasuk pemicu awal mulanya pecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pemberitaan yang tidak benar ini dapat uh, menggiring opini masyarakat untuk menjadi tidak suka dengan kinerja para lembaga-lembaga negara Indonesia, seperti pemerintahan Indonesia, serta beberapa banyak contoh lainnya. Yang selanjutnya yaitu permasalahan politik. Nah, media sosial itu merupakan suatu kunci utama dalam penyebaran berita hoax, yaitu gampang sekali kita untuk contohnya untuk pilkada dan pemilu, yaitu untuk menjatuhkan lawan kita dalam persaingan di bidang politik. Untuk menjatuhkan lawan kita di bidang politik. Nah, biasanya seringkali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini membuat suatu pemberitaan yang tidak benar dengan cara menyebarkan informasi-informasi yang tidak valid atau yang tidak benar dengan mengada-ngada atau membuat-buat seolah-olah suatu lawan ini pernah melakukan apa saja yang tidak yang tidak baik, sehingga membuat semua masyarakat ini tidak memilih dia untuk dipilih. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ada pada bidang kesehatan. Nah, pada tahun 2020 kita mengingat bahwa di zaman itu terdapat adanya penyebaran wabah COVID-19. Nah, penyebaran wabah ini tentu saja tidak diprediksi oleh negara, yaitu dengan kenapa sih terjadinya dampak pada bidang kesehatan? Karena pada zaman itu masyarakat menyebarkan berita-berita tidak benar terkait dengan penyakit COVID-19, seperti seperti faktor bisa saja penyebab dari COVID-19 ini menjadi meninggal atau apa, sehingga masyarakat yang membaca berita tersebut menjadi cemas berlebih, yaitu dengan panic buying yang kita kenal, yaitu masyarakat berbondong-bondong membeli semua peralatan atau bahan makanan mereka secara berlebih karena takut akan kehabisan barang, karena tidak ada suplai makanan, dan lain-lainnya. Nah, kesimpulan dari sebuah artikel yang saya buat yaitu pengaruh perilaku hoax bagi masyarakat Indonesia ini merupakan berita yang sangat bahaya jika bagi para pembaca yang tidak selektif atau tidak memilih-milih nih dalam pemberitaan yang mereka baca, atau mereka belum mencari tahu nih sumber kebenarannya, tetapi sudah mempercayai berita itu 100%. Selanjutnya, masalahnya tuh pemberitaan hoax ini tidak berisi berita palsu aja atau berita yang tidak benar, tetapi berisi juga memiliki unsur kebencian dalam menulis pemberitaannya. Nah, sebagai warga negara Indonesia,
kita seharusnya dapat menyaring berita atau informasi yang kita dapat, yang kita terima di media sosial. Mau itu di media sosial, di kalangan, mulut ke mulut gitu. Kita tuh harus mencari tahu sumber kebenarannya, tidak ditelan mentah-mentah berita atau informasi yang kita dapat. Belum tentu berita tersebut atau berita informasi yang kita dapat itu merupakan berita valid atau berita yang benar dari sumbernya. Sebaiknya menurut saya pemerintah Indonesia agar lebih meningkatkan sistem, pemberantasan berita hoaks atau berita tidak benar di platform media sosial. Sebaiknya, pemerintah Indonesia memberikan edukasi edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat dari kalangan muda maupun dewasa dalam, memilah dan memilih pemberitaan yang mereka terima dan mereka dapatkan di media sosial agar tidak terjadinya, mmm, agar tidak, terjadinya pemecah belah antar kesatuan bangsa Indonesia. Serta agar masyarakat dapat membedakan berita palsu atau berita hoaks dengan berita yang benar, yang mereka terima di platform media sosial. Berikut, merupakan presentasi dari artikel yang telah saya buat, yaitu, pengaruh berita hoaks di media sosial bagi masyarakat Indonesia. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Saya Ines Sukmandani pamit undur diri, terima kasih.